nol sampai sekarang itu tidak menggunakan eh, modal uang sepeser pun. Misalnya nggak perlu beli pupuk. Nah, bukan nggak perlu. Jadi kita ini kan gini, pertama kita nanam Ya, kopi. kopi. Nah, terus pertama kita lahan dicangkul semua. Nah, terus udah beres dicangkul, nanam kopi. Nah, karena kita kalau mengeluarkan modal bekas nyangkul itu, kalau nunggu dari kopi kapan waktunya? Ya kita awalnya menanam cabai rawit kecil. Nah, terus nanam kacang tanah. Terus di pinggirnya nanam jagung. Di pinggirnya juga nanam singkong dengan masing-masing tiap tanaman punya jatah pupuk sendiri. Sambil nunggu kopi panen. Sambil ya. Nunggu kopi besar. Ya. Nah, sudah setahun kacang tanah dipanen, terus singkong dipanen. Nah, lombok itu kan 3 bulan sudah mau panen. Jadi kita itu untuk memodali beli pupuk untuk kopi, untuk modal kita makan ya jual lombok itu. Nah, sudah itu lombok kita jual kacang. Sudah jual kacang kita jual jagung. Gitu ya. Nah, sudah selesai itu. Nah, udah meningkat ke 2 tahun. Lombok tidak cocok lagi tanam. Gitu. Nah, kopi 2 tahun sudah hampir 75 cm. Nah, yang ditanam kalau dulu pertama ini tanam singkong sebanyak 1000 batang. Tanahnya selebar 2.600 meter persegi. Terus yang kedua saya tanami pohon singkong 600 batang. Nah, terus saya manfaatkan lagi lahannya ada. Jadi kopi ya tumbuh terus, pala sama cangkeh tumbuh terus. Terus saya manfaatkan ditanami pohon pisang. Pohon pisang itu sebanyak 100 batang. Nah, kita punya penghasilannya bagaimana gitu ya. Kopi 2 tahun itu baru belajar buah. 2 tahun sudah belajar. Itu ya kurang lebih dapat yang pertama itu 10 kilo biji. Gitu yang belajar. Terus dari sangkong yang 1000 batang itu ya dapat 5 ton. Gitu. Jadi 5 kilo per batang. Nah, terus jagung saya tanami 1000 lubang. Yang 1000 lubang itu saya dapatkan jagung 3 kuintal. Gitu. Nah, kalau masalah hasil, saya itu makan, minum, terus pengebutuhan di rumah, yang lain-lain hanya dari tanah selebar 2.600 meter persegi. Dari sini itu tanpa mengeluarkan modal dari awal sepeser pun, hanya modal tenaga. Nah, terus saya kelewat sebelumnya ini tumbuh yang tanaman lainnya saya kelilingi tanami pohon albasia. Itu sebanyak 40 batang keliling setengah sama pinggir-pinggir. Ini sisa yang ketinggalannya masih ada berapa batang. Ya alhamdulillah. Jual pohon ini. Nah, untuk mengisi kekurangan ketekoran biaya itu tiap tahun saya jual kayu minimal dapat uang 1 juta gitu. Ini sisa kemarin terakhir jual 500.000. Nah, tuh. Hanya mungkin ini sekarang mau ada perubahan
Jadi mau di tahun ini mau dimurnikan istilahnya ke organik, pupuknya segala pokoknya ya, pohon pisang ya, singkong, kalau memang masih bisa ya kopi ya, cengkeh ya, pala. Kalau kayunya tahun ini dihabiskan, terkecuali pohon pete gitu. Jadi nah sekarang sedang uji coba membuat kompos tai kambing sama tai ayam, terus fermentasi tai kambing dicairkan, nanti disiramkan airnya ke pohon-pohon yang memang kita tuju gitu. Jadi kalau umpamanya kawan-kawan mau bertani kopi, kita itu punya rencana mungkin mau menyekolahkan anak sampai wisuda, mungkin bapaknya petani sama ibunya mau naik haji, minimal punya 1 hektar, insya Allah itu semua bisa terjadi. Asal memang meliharanya betul-betul dilaksanakan sebagaimana mestinya gitu. Emang pohonnya pendek-pendek gini, Pak? Iya, ya masih ya masih kopi belajar. Ini kopi 3 tahun hingga ke-4. Bisa dipanen sampai berapa tahun, Pak? 2 tahun udah mulai belajar. Terus 3 4 ini nanti 4 ke 5 ini yang setekan. Ada setekannya juga ya? Ini setekan ini. Terus ini buah nanti lokal. Ini buah setekan. Beda buahnya yang ada tuh. Dijongkan nanti. Jadi cukup diambil yang merah-merah. Pisang mulai dari ini ya, mulai dari anak. Nah ini udah mau tokolan 6 bulan. Oh 6 bulan ya udah. Pisang muri namanya. 6 bulan tuh udah mulai berbuah ya. Iya. Pupuk kandang tadi disiram ke sini. Kalau ini 3 jenis pisang. Pisang kapas, pisang Jepang, pisang tanduk. Ini baru produksi kalau udah umur 8 bulan. 9 bulan atau 10 bulan. Jadi ini dari masa tanam itu baru 6 bulan. Nah kalau pisang muri itu umurnya 6 bulan bisa produksi. Kalau ini 10 bulan baru produksi. Gitu. Ini pohon-pohon cengkeh yang sebesar ini ya? Ini pohon pala. Ini umurnya sudah 4 tahun. Baru belajar. Udah mau belajar, udah ada 1-2 kembang.
Nah kalau mau dipaksa ini mudah aja, kasih pupuk MPK super bisa lebat langsung. Tapi sayang sama batang gitu, nanti bisa rusak kalau berbuah terlalu banyak. Ini hanya belajar aja. Nah, ini cengkeh. Ini cengkeh umurnya baru 4 ke 5 tahun. ya tahun. Ini sudah belajar dulu kemarin, itu terpaksa aja buahnya. Akhirnya ini merusak basang, jadi tahun ini sengaja tidak dibeli untuk bisa buah gitu. Oh ini udah berbuah nih segini? Udah, itu kan udah rusak batang-batangnya. Dan ini pohon singkongnya umur 8 bulan. Ini bisa setahun dipanen, maksimalnya setahun setengah. Kalau mau dipanen ini singkongnya ya sebut singkong manggu. Jadi untuk singkong olahan, terutama keripik. Nah, dan ini punya kelebihan singkong ini, walaupun sampai 2 tahun, di singkong ini enggak pernah itunya ubinya itu enggak pernah apa namanya kurang aci itu. Gitu. Pulen Tetap pulan gitu. Jadi tetap bagus gitu. Kalau singkong yang jenis yang itu, nah ini kan lain jenisnya. Nah ini 8 bulan bisa dipanen. Nah ini udah maksimal untuk dipanen. Nah tapi ini kalau umpamanya lewat dari setahun tidak bisa untuk diolah, karena acinya sudah mengering ya? Kurang gitu. Jadi tapi memang kalau produksi ini memang bagus, tapi memang dia nggak tahan lama. Kalau memang keadaan situasi nggak memungkinkan untuk dijual, dia itu harus. Karena kalau kalian waktu dia itu susah untuk diolah gitu, karena sudah kehilangan aci gitu. Mode ini kopi ini kan ini setekan baru tahun kemarin, jadi ini setekan umur 1 tahun. Nah jadi ini kalau umpamanya tidak disetek ya seperti yang udah dilihat tadi. Nah ini kan nyetek itu baru sifatnya uji coba bagaimana penghasilan kopi yang tidak disetek, bagaimana kopi yang sudah disetek gitu. Tapi kalau memang dinyatakan kalau dia disetek kita sempat mendapatkan hasil lebih dulu, lebih cepat. Kalau disetek dulu memang waktu terhambat 1 tahun gitu. Tapi kelebihannya kalau disetek? Kalau disetek ya memang telah ketinggal 1 tahun. Nggak bisa mendapatkan hasil gitu, karena waktunya
dipotong untuk Penumbuhan stek penumbuhan ini. stekan ini. Gitu. Tapi dengan kelebihan dengan proses stek itu? Kalau kelebihan proses stek, dia itu batangnya tidak pernah akan mati. Oh. Yang penting pupuk cukup. Dia itu sampai melebar. Dan upamanya sampai dia udah dewasa, batangnya udah sampai sebesar paha, di sini bisa di tempat duduk. Gitu, karena batangnya bisa sebesar tangan. Karena tubuhnya ke samping ya. Iya, tubuhnya ke samping terus. Jadi batang ini nah nggak pernah mati. Kalau yang ini, nah ini yang bawah, ini belum dibuang. Oh, dibuang. Nah nanti kalau udah ini tumbuh, ini semua dihabiskan yang bawah. Yang bawaan dari batang. Itu biasanya berapa tahun Pak prosesnya kayak gitu? Nah proses seperti ini, nah 5 tahun. 5 tahun ya. Terus sudah ini memang betul-betul produksi, ini dibuang, udah nggak ini. Itu untuk sampai ke produksi itu berapa tahun lagi tuh? Nah ini udah mulai kembang. Oh, udah mulai kembang. Tahun besok itu kita udah manen. Oh, udah panen ya. Iya. Jadi kalau kopi itu dari tumbuh kembang sampai ke panen itu 1 tahun. Gitu. Ini sama tadi pohon pala ya ini ya? Iya, pohon pala ini. Dan ini kan proses berkebun kreatif. Jadi memanfaatkan tanah yang ada dan semuanya bisa Saling tumbuh ya. produksi sesuai dengan yang diharapkan gitu. Oh, ini yang udah proses stek ya? Iya. Nah ini sudah proses stek. Nah, ini kalau ini udah mencapai 2 tahun. Ini percobaan pertama ini. Nah ini batangnya udah besar kan. Ininya udah lebar. Batangnya udah besar. Yang di bawahnya udah mulai hilang ya. Nah ini bawahnya udah mulai dibuang. Ini besok habis dipanen, ini baru dibuang semua. Gitu. Pohonnya juga jadi nggak terlalu tinggi ya? Iya, ini cara ngabinya kan cuma gini aja udah. Iya. Ini kan tinggal manen. Panennya kan dipilih yang merahnya aja. Gitu. Mana? Ke bawah, yuk. Namun proses steknya agak sulit ya? Proses stek. Cara Bisa menyetek. dipraktekkan. Nah, kita lanjut ke praktek cara menyetek. Nah ini kalau mau ngambil bibit stek dari yang memang hasil setekan. Jadi induknya memang sudah bagus, ya ini kita ambil. Kita itu boleh mencari lagi mana yang lebih bagus. Karena walaupun bagaimana induknya bagus tadinya, karena memang ada proses perkawinan tadinya, jadi nggak bisa asli gitunya, tetap ada perubahan. Yang diambil pamannya yang gini. Nah kita ambil. Nah jadi kalau kita menggunakan 2 buku ke bawah jangan diambil. 2 buku ke atas yang diambil hanya 2 buku aja. Itu yang bagus. Nah udah caranya gitu, kita mau ke tempat nyeteknya. Nah ini yang begini, kalau mau langsung disetek ya ini. Nah jadi ini dipotong, ini batang dipotong, terus diserong. Nah sudah diserong, ini karena pisau nggak bawa, ini sudah dipotong, diserong, ini dibelah. Nah kulitnya dipecah. Nah lalu ditanamkan sini, begini. Tapi harusnya langsung ya. Tapi ini sayang kalau motong ini. Nah.
Nah, ini dibelah. Nah, ini sudah diserong. Ini masukin. Nah, nanti di cut dulu. Ini cut. Kencang. Nah, udah diikat, tutup pakai plastik. Diikat lagi. Diikat lagi sampai rapat. Nggak boleh sampai masuk angin. Nah, ini kalau udah begini kita tunggu sampai 3 hari. Kalau memang di sini dalamnya ada embun, ada air, itu berarti bagus. Kalau kering berarti gagal. Gitu. Tunggu sampai 20 hari. Kalau udah tumbuh, keluar tunas dari hasil stek yang di atas. Dari stek yang diolah, lalu buka plastiknya. Kalau dibuka, nanti kalau umpamanya sudah 2 daun, dah begini lah daunnya. Nah, baru dibuka tali yang dalam. Jadi kalau pertama tali plastik yang dibuka, yang kedua tali dalam kalau udah memang udah ada tunas. Ada tunas 2 daun. 2 daun. Nah, jadi kalau memang ini sampai lupa nggak dibuka, ini batang ini bisa genteng. Gitu. Iya, kejepit. Kejepit gitu. Nah, dari mulai stek, nah sampai seperti ini 1 tahun. 1 tahun. Ini umurnya. Kalau ini steknya berapa? Iya, Pak. Bisa rapat gitu? Oh, kali ini kan udah tumbuhnya, memang gini. Oh, emang stek cuma 1 gitu aja? Iya. Nah, terus kalau udah jadi stekan, udah gini, jangan lupa ini yang gini buang. Itu apa tuh? Nah, ini namanya kipas ini. Nah, jadi nanti biar nggak tumbuh ke atas lagi. Nah, maksudnya ini kan enggak berarti bukan tunas produksi, ini hanya tunas pengganggu. Jadi kalau memang dibiarkan tumbuh, nanti buah kopinya banyak yang kampeng, gitu. Jadi nggak ada isinya. Nah, terus ini juga proses ini cabang. Jangan asal sini tumbuh kita dibiarkan. Kita kemana arah ini yang ada? Ke barat, ke utara, ke selatan, ke timur. Udah empat madhab semuanya udah terisi. Nah, paling ini nih. Nah, ini. Nah, kalau ini, ini namanya cabang produktif. Oh, kanan gitu. Kiri ya? Iya. Kalau cabang yang dari sini ke atas itu cabang pengganggu. Seperti ini ada sedikit. Nah, ini namanya cabang pengganggu ini. Gitu. Kalau ini juga sama ya? Ini? Sama. Ini tunas.
Nah ini juga, nah ini tunasnya kayak ini, nah ini harus terus dibuang. Nah gitu. Nah, nggak boleh dibiarkan tumbuh ini. Nah terus kan, nah ini tunas-tunas di batang ini nih, ini boleh tumbuh kayak ini, nggak boleh. Ini harus bersih, selalu dibuang. Jadi fokus pertumbuhan ke buah yang di samping. Jadi pokoknya mah fokus ke atas gitu. Ini kan kalau ini belum dibuang karena ini kan belum tua. Nah kalau udah tua diambil kopinya Udah baru kosong dibersihkan. seperti ini ya. Iya. Nah, itu boleh dibuang tuh ya. Iya, Kosong. ini semua akan dibuang ini. Itu udah kosong, sudah tidak produksi. Nah gitu. Itu perawatan pohon kopi Iya. stek. Nah ini kan, ini nggak boleh gini, nggak boleh ada. Jadi harus selalu bersih. Nah terus proses penyetekannya harus bulan 4. Musim mau masuki musim hujan. Iya, jadi prosesnya bukan pas hujan 1, 2, 3, 4 ya. Nah jadi antara 2, 3 bulan musim hujan. Nah terus bibit kalau memang kita udah punya, ngambil punya kita, kalau nggak ada nyari dari orang yang memang sudah produksi gitu. Bibit buat steknya itu ya. Buat induk steknya. Nah terus cara waktunya tek harus sesudah musim mupuk. Nah jadi 20 hari, minimal 10 hari, maksimalnya 1 bulan. Habis mupuk siap nyetek. Karena kan pada waktu itu kopi sedang nyuplai pupuk ke atas. Jadi kalau umpamanya pas di atasnya ada setekan, pupuk disuplai, jadi tumbuhnya itu cepat. Kalau memang di bawahnya belum dipupuk, disetek, tumbuh seteknya juga lama. Gitu. Kalau memang suplainya sudah ada, pupuk sudah ada, nah 2 minggu juga sudah tumbuh, sudah harus dibuka, biasanya kan gitu. Nah ini pisang muri. Nah ini pisang muri, umurnya 6 bulan. Nah dia menghabiskan pupuk itu 1 karung, harganya 10.000. Nah terus poskanya 1 kilo. Nah dia bisa dapat hasil 10 kilo. Saya jual 60.000, 6.000 1 kilo, jadi dapatnya 60.000. Jadi 1 batang itu menghabiskan modal bentuk uang untuk pupuk. Nah, apa namanya, 13.500. Jadi kita punya untung 45.000 kurang lebih dari 1 batang itu kalau pisang moli. Kalau pisang itu pisang nih kapas yang seperti ini bisa maksimal dapat 30 kilo. Harganya sama 6.000 1 kilo. Nah cuman dia punya umur 1 tahun baru buah. Nah hasilnya dari 1 batang itu bisa mendapatkan minimalnya itu dia 75.000, maksimalnya sampai 150.000 per batang. Nah, menghabiskan pupuk dia itu 1,5 karung
tai kambing sama tai ayam. Nah terus pupuk poskanya sama urea menghabiskan 1 kilo. Nah dia menghasilkan 150.000 per batang gitu. Tapi kan pupuknya itu yang habis sekian itu harus kontinu, jadi 3 kali pupuk. Nah 3 kali pupuk 2 bulan. Awal yang pertama dasar, kedua 2 bulan, ketiga 4 bulan, keempatnya umur 6 bulan. Udah itu lepas. Nanti sesudah induknya ini berbuah, supaya anaknya bagus, subur, nah pupuk lagi. Nah nanti kalau ada anak yang memang sudah lebih dari 1, udah aja bunuh. Iya, kalau tidak akan dipindahkan. Iya. Terkecuali mau dipindahkan ya boleh diambil. Tapi kalau mau mengambil untuk dipindahkan harus sudah diambil buahnya. Iya. Karena kalau belum diambil buahnya ini dikhawatirkan datang angin bisa roboh kan nggak ada penahan gitu. Nah tapi kalau memang tidak diambil itu harus dibuang gitu. Jadi yang dipelihara itu jangan lebih dari 1 kalau memang pupuknya tidak akan dilebihkan lagi. Jadi kalau memang melihara 2, kita kasih pupuk itu harus untuk 2 batang gitu. Nah itu dari pisang. Nah terus ini kopi itu kan sekarang baru proses cara memanen gitu. Nah ini kalau kopi 3 tahun, kalau memang pemupukannya full, nah 1 batang itu umur 3 injak 4 itu bisa 1 batang 1 kilo beras gitu. Nah kalau memang kopi yang bibitnya bibit unggul. Nah kalau memang 4 ke 5, 5 ke 6 itu kalau udah setekan tiap tahun dia naik terus. Umpama tahun pertama 1 kilo, tahun ya kedua seterusnya. Nah bisa minimal 1,5 kilo, maksimal sampai 2 kilo, sampai 4 kilo per pohon ya? Per pohon gitu. Tapi kalau kopi kopi ini yang karena induknya lokal. Ini udah ada tunas? Iya gagal. Oh gagal juga? Iya gagal. Nah ini semua gagal. Ini karena kan sudah tidak waktu lagi nyetek, sengaja ditumbuh dulu, nanti kalau sudah waktunya baru potong. Oh di stek ulang di situ. Stek ulang. Ini kan udah gagal. Biasa gagalnya itu faktor apa tuh? Ya faktor mungkin cuaca, faktor mungkin bibit, bahkan mungkin kesalahan tangan gitu, bisa aja gagal gitu. Kalau gagal nggak bisa langsung di stek ulang di situ ya, harus menumbuhkan lagi, gitu. Jika stekan gagal harus menumbuhkan batang baru lalu di stek ulang. Nah, iya artinya. Nah, bisa seperti ini, yang lokalnya biar naik dulu. Nah nanti kalau keburu tumbuh tunas dari batang, bisa disetek. Ini udah tumbuh seperti ini habis buahnya, ini besok ditebang. Oh ditebang ya? Iya. Baru di stek ulang ya? Enggak diulang lagi, ini udah ada. Oh udah ada. Iya ini ditebang. Gitu. Kalau sudah ini dipanen. Gitu. Memang kalau keharusannya itu supaya merata, sekaligus harus dipotong
semua. Tapi dikarenakan kalau seperti itu, kita tahun ini kehilangan penghasilan. Iya. Gitu. Minimal harus dipanen dulu ya. Setelah dipanen baru dipotong ya. Kalau umpamanya ini kan ini tahun kemarin. Iya. Tahun ini. Ya. Nah, kalau ini dipotong langsung, ini dibuang langsung, apa mau dimakan? Iya. Kalau gini kan ini tumbuh dulu, ini panen dulu, baru kita potong, tahun depan bisa panen lagi. Gitu. Ini kan namanya kan bertani kreatif seperti ini. Jadi kita lahan apa adanya, kita tanami apa yang bisa menghasilkan, dimaksimalkan ya. Dimaksimalkan. Yang penting kita pupuk harus benar-benar sebagaimana dia maunya. Gitu. Satu, kedua, kita itu bertani itu harus penuh dengan cinta. Karena kalau kita nggak penuh merasa mencintai pekerjaan kita, ya otomatis kita itu lalai. Karena walaupun dia tanaman, perlu kasih sayang dari manusia. Gitu. Contohnya apa yang dia situasi keadaan itu, umpamanya dia kena serangan, itu kan perlu pengobatan. Oh, ada pengobatan. Iya. Serangan hama. Serangan hama. Dia kelihatannya kurus, kering. Nah, berarti dia kurang pupuk. Dia perlu pupuk. Nah, terus dia itu punya buahnya kurang, umpamanya banyak yang kapeng, ya otomatis kalau memang nggak dipelihara tunasnya, nggak dibuang, ya memang terjadi seperti itu. Termasuk batang pisang. Kalau kita nanam asal nanam aja, ya emang seperti itu jadinya. Gitu. Ini sendirian Pak? Sendiri. Mengolah seluas berapa meter ya? 2.600 meter. Dari sampai sekarang ini saya tenaga sendiri, dan sampingannya memang punya usaha di halaman. Kita nanam sayuran, mengisi kekosongan. Karena memang walaupun segini, kalau begini kita kan mengejar waktu, rumput pakai parang kita nggak mampu, kita pakai semprotan, pakai obat. Gitu. Belum habis, kembang kan udah tumbuh. Ini pupuknya cukup ya? Ya, pupuk cukup. Kalau memang pupuk nggak cukup, kalau belum habis buah, belum dia pulih fisiknya, belum keluar kembang, lambatnya bisa selisih 3 bulan. Gitu panennya. Ini belum di stek ya, karena belum, pohon ini utamanya masih menghasilkan. Iya. Nah, ini kan ini sudah dipanen, udah habis. Lebih dulu ini. Berarti ini yang bentar lagi mau di stek ya ini ya. Iya. Bisa berumur sampai 50 tahun. Oh, 50 tahun. 50 tahun. Jadi kalau umpamanya kawan-kawan bertani, mau bertani kopi, kita itu punya rencana mungkin mau menyekolahkan anak sampai wisuda, mungkin bapaknya petani sama ibunya mau naik haji, minimal punya 1 hektar, insya Allah itu semua bisa terjadi. Asal memang meliharanya betul-betul dilaksanakan sebagaimana mestinya. Gitu. Nah itu. Nah, ini dari saya sekian dulu. Nanti di rumah proses untuk mengolah kopinya. Mengolah kopinya. Iya, ini hasil panen. Gitu.